Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita nambah lagi yang nantinya ini kayak tapping ini Mas Budi. Ya. Untuk spesial nanti di Idul Fitri. Jadi karena kita kemarin itu selesainya itu lebih cepat, terus akhirnya kita bikin yang untuk Idul Fitri. Nah, soalnya kalau besok saya juga udah mudik ke tempat mertua. Betul, kan? Tapi ini mungkin bisa menjadi alternatif tontonan. Karena memang waktu Lebaran itu biasanya Warkop DKI. Terus ada film-film Shinchan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin film merah. Ya, betul. Ada film merah, berarti kan ada film hijau, berarti ada film biru. Bisa aja. Nah, jadi memang mungkin ini kita buat tapping untuk spesial Idul Fitri. Jadi buat menemani teman-teman yang besok yang berkumpul dengan keluarga, terus bisa mendengarkan obrolan kita gitu. Jadi mungkin saya buka dulu. Saya Riza. Saya Budi. Kami ribut bersama Gus Najib spesial Idul Fitri. Ini Gus. Ya. Idul Fitri Gus, maksudnya banyak makna, banyak momen, banyak mungkin kesedihan, kebahagiaan kayak gitu. Nah, sebenarnya makna dari Idul Fitri itu sendiri itu apa? Kadang malah kita kurang tahu ya Mas Budi ya. Kita cuma tahu kumpul-kumpul, minta maaf udah kayak gitu. Di Jawa juga itu mau sah. Idul Fitri itu kan hari kemenangan, hari kembali kita menjadi suci, menjadi fitrah, menjadi insan yang kembali lagi ke setelan awal, setelan pabrik. Ibaratnya kan bagi orang yang sudah puasa, mengekang hawa nafsu ketika Ramadan, Idul Fitri itu seperti halnya bayi yang baru dilahirkan dari rahim sang ibu, suci tanpa dosa. Maka disebut Idul Fitri adalah hari kemenangan, hari fitrah, hari bersih lagi, kita kembali ke awal. Maka tonggak titik berawal dari situ lagi. Ibaratnya orang itu melangkah lagi pas waktu Idul Fitri. Monggolah mau lebih baik atau mau lebih buruk. Maka kita warnai Idul Fitri itu dengan memaafkan dan saling mendoakan agar ke depan kita lebih baik dan kita akhirnya mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Maka momen Idul Fitri menjadi sangat penting. Kita berkunjung pada orang-orang tua, minta maaf, minta doa, minta sangu juga, Mas. Betul. Kan menjadi tonggak awal untuk keberlangsungan. Iya. Minta disangoni. Saya nyangoni. Iya, jangan nyangoni. Kalau saya yang anaknya sudah 3 kan enak. Ya, langsung besok saja. Besok kalau anaknya sudah 5 kan enak. Enak. Bikin itu kaos gitu. Scan me. Tapi gimana Gus? Monggo lah. Tapi kita ngobrol tabrakan terus ini. Oh, ini. Karena momennya Idul Fitri. Iya sih. Ini Gus, apakah sebenarnya sah gak sih Gus kalau misalnya ini kan kadang tak dari telepon aja. Nah, minta maafnya biar ringkes biar ini itu gimana Gus itu? Ya tentu sah-sah saja. Minta maaf itu mau telepon, mau WA, mau apapun, mau dititipin. Paham kan dititipin? But, malah ini kan masih bisa. Berani. Ini kan Oke, bales dah. Ini jadi diulang-ulang terus. Oke, gimana Gus? But, aku raiso ketemu kali Mas siapa? Mas Badrun. Tolong ya, jaluknya ngapura, wingi duitnya tak sikoro mulai. Itu kan boleh. Jadi
esensi inti dari meminta maaf adalah meminta maaf itu. Kalau ketemu itu adalah silaturahim. Oh. Maka ini jadi saya teringat guyonan beneran, Mas. Iya. Bukan. Pribadi Gus. Dulu kan namanya undangan nikah kan diantar. Ya. Diantar. Ada teman saya mondok itu rumahnya jauh, Grobogan. Sudah zaman WA, dia ngundang saya lewat WA. Ya. WA. Jadi undangan pernikahannya itu lewat WA. karena saya teman akrab, akhirnya saya ambil amplop uang 100.000, amplopnya tak foto, tak kirim ke sana. Jadi saya nggak undangan ke sana, tapi Amplopnya yang dikirim ke sana. Lewat WA. Simpati WA. karena orang sekarang sudah mungkin seperti itu. Jadi intinya boleh kalau maaf-maafan lewat WA boleh, lewat ucapan-ucapan hari raya boleh, tapi akan tentu berbeda dengan silaturahim datang langsung. Tatap muka Gus. Itu dapatkan pahala silaturahim dan juga akan dapatkan pahala sodakoan ketika kita minum, kita makan kan mendapatkan pahala keberkahan dari sodako, menerima tamu. Jadi memang kita sudah malas-malasan ya untuk semua tapi paling tidak keluarga-keluarga inti, orang-orang tua yang punya jasa kepada kita, orang-orang yang banyak kita punya salah, dan yang paling penting juga tidak kalah penting adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang mewarnai kehidupan kita secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh mungkin di desanya Mas Budi mungkin ada tokoh yang mungkin keuntungan manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh Mas Budi, tapi secara tidak langsung masyarakat jadi aman, masyarakat ditoto gampang. Itu kan berarti jenengan punya jasa. Mereka punya Jasa. Entah itu mungkin kami tua atau apa. Kami nom. Kami tetap Tetap kiai. Ya. Dengan kesana. ada pertanyaan nggak lagi Mas Budi? Kalau nggak ada aku tak tanya lagi. Saya dulu. Ya, boleh. Nah, pertinyi ini Gus. Pertinyi ini. Soalnya tuh kadang tuh dalam fase umur-umur segini yang masih kayak Berapa tuh Mas umurnya kok segini itu berapa? 23 Gus. Berapa? 23. 32. 23 Gus ditambah 4. 23 ditambah 27. Heeh, 27. Beneran. Eh, Kok mukanya kok 42? ini settingan Gus. Editannya. Ini kan Intel. saya tuh bermain peran biasanya. Itu dulu. Jadi kan kayak saya Kita yang ganti dulu. Jadi kan udah umur kayak gini terus kan tetap basa-basinya kalau orang Jawa kan tetap itu tuh Gus. Kayak umur kok belum nikah gitu kan. Nikah kapan? Baper. Enggak, anak saya biasa aja. Cuman kan itu kan salah satu kayak teman saya ada Gus. Gara-gara kayak gitu, dia tuh nggak mau badan, Iya. nggak mau bersilaturahmi Nah, itu kan alasan males itu. ya dengan dalih nanti saya naik ke sana nggak malah tambah menambah dosa gitu Gus. Ya memang gimana ya, karena lidah tidak Tulang. tapi yuk juga kembali lagi ke niat. Termasuk saya juga sering kadang gitu Mas. Kalau ada teman-teman yang belum nikah itu, saya kadang guyonan seperti itu. Tapi saya tanggung jawab Mas. Ketika golek kita tak golek tenan. Tapi kok ora sido, ora gelem ya salah dhewe. Paham? Saya paham. Karena kita itu kadang ekspektasinya terlalu tinggi. Ya. Wah, pengen sing ayu, Sugih. sing sugih, anake wong terpandang, sing manut, pinter masak, pinter dandan, mudar. Wih, sopo? Wong kowe ora pinter apa-apa. Tapi memang saya akui saya juga sering gitu Mas. Hmm. Tapi saya punya motivasi karena memang nikah itu sunnah. Tapi menjadi wajib ketika orang yang tidak nikah itu tidak kuat menjaga syahwat. Saya bisa menjustis menghukumi siapa orang normal ketika umur 27 kok enggak gini. Hah? Iya kan? Ya. Siapa saya berani menjamin ketika ada orang lelaki normal umur 30 tahun
Kok nggak gini? kebutuhan seksnya tidak terpenuhi, ya mungkin aplikasi. Maka memang ketika jenengan tadi tanya, saya akui saya termasuk orang yang sering gojlokin seperti itu. Tapi dalam artian menggojloki seperti itu untuk kebaikan. Ketika orang yang saya gojloki, wis Gus golek, saya sering mencarikan. Tapi ketika ada satu dua yang akhirnya gagal di tengah jalan, maknanya nggak jadi nikah, ya karena itu tadi. Saya kan mencarikan ya melihat dari perspektif kepantasan. Katakanlah, maaf, kalau santri ya dapatnya santriwati, sarjana ya dapatnya paling enggak ya minimal ya Sarjini. ya agar nanti tidak ada ketimpangan di dalam keluarga. Ketika orang, maaf ya, menengah ke bawah, ini saya tidak dalam konteks rasis ataupun Ya. menengah ke bawah, rambutnya keriting, umpamanya kan gitu. Kok dapat? Ini saya sudah bilang dalam konteks rasis. Disclaimer ya ini. Ya. Disclaimer itu adalah Mas Suryo. Itu nikah dengan orang yang kulitnya putih, rambutnya lurus, pasti di tengah-tengah keluarga kan pasti akan buat ya enggak, iya toh. Iya betul. Makanya saya selalu ketika mencarikan istri ataupun suami itu sekufu, Mas, paling tidak ada nilai kepantasan. Tapi kadang orang nggak cocok. Wong temen saya lemu, Mas, lemu tahu nggak, gendut. Tak weke sing rada semok ora gelem, Mas. Kenapa? Kelemon jare aku batin di dapur ngono. Itu Mas, itu kenyataan, Mas. Saya punya teman gemuk. Gemuk. Sampai sini ada lipetannya. Tak kenalkan cewek yo, jane nggak gemuk-gemuk banget, tapi agak bentar. Jenengnya yang ganti. Iya kayak lagi. Yang cowok nggak mau, Mas. Yang cowok nggak mau. Wah, kelemon. Loh, pulang kan es tuh. Ini beneran, kisah nyata. Saya batin, saya ngumpat. Siapa lu kok ganteng? Yes. Tapi intinya kembali ke konteks awal, memang kenapa kok seperti itu? Mungkin kalau orang-orang tua seperti itu ya karena kita tahu lah manusia. Iya. Tapi kalau gojlokan-gojlokan yang tidak punya niat ya Positif. ya harap dihindari. Iya. Ya mungkin ada satu aspek lagi, Gus. Yuk, ibarat itu kan pas kumpulan keluarga gitu kan. Tapi saya kerjanya inti. Anakku lho. BUMN. Anakku BUMDes. Anakku jadi wong. Lah apa dhisik nomor. Oh dhisik ketek. Kegagalan seperti itu kan, itu kan sekedar harusnya kan basa-basi, Gus ya. Cuman kan itu kan kalau orang yang nggak tahu ibaratnya itu tuh bisa menyakiti orang gitu kan. Makanya jadi bahaya. kita harus bisa memantaskan diri di mana kita perkumpulan kita. Sehingga ini dalam sudut pandang kita sebagai pelaku, Ya. bukan menjadi subjek. Ya. Maksudnya kita yang ketika mau kumpulan keluarga di keluarga si A, Ya. keluarga besar dari bapak umpamanya, Ya. lihat tipikal keluarga bapak gimana? Oh, pejabat-pejabat. Oke. Walaupun kita bukan pejabat, hanya RT kan, pejabat RT. Kita harus memposisikan, memantaskan diri bagaimana nanti obrolannya pejabat, cara minum, cara makannya pejabat gimana. Cara minum pejabat pasti jaimnya ya ini dalam sudut pandang kita loh. Kita sana, kita dengan bahasa mereka, dengan cara mereka kita harus bisa mengimbangi mereka. Tentu dalam konteks yang halal dan kepantasan. Kalau terus minum-minum yang tidak baik ya kita harus bagaimana? Ya kita bawa teh sendiri. Apa itu teh diwadahi botol gepeng kan akhirnya. Ya. Nah, ini Gus ada yang kadang kalau saya pribadi itu sebel. Itu ada teman-teman itu malam takbiran sebelum sholat itu udah war ucapan-ucapan gitu. Itu tapi ditujukannya juga nggak jelas. Yang penting Terus ngirim. Itu, yang penting pokoknya ngirim aja kayak gitu. Nah, itu tuh kadang kalau dari saya pribadi itu sebel itu kalau kayak gitu tuh gimana, Gus? Ya itu sebenarnya
niat mereka mungkin baik toh. Ya. Ya, kita kan kadang lihat kondisi hati juga toh. Ya. Lihat kadang ada yang terlalu banyak WA grup ya, jadi HP-nya ngeblank kan ada. Pasti foto-foto di HP. Bodol. Ya, jadi niat baik kita harus disertai dengan strategi dan cara tempuh yang baik juga. Itu jangan sampai kita punya niat baik tapi kita caranya kurang baik. Tapi kembali lagi momen Lebaran memang momen untuk saling memaafkan, momen untuk bersilaturahim. Ketika memang tidak bisa ya mungkin bisa dengan pantasnya kita japri, tapi kadang juga kebanyakan ngetik capek Mas. Iya. Iya sih. Maksudnya ketika saya dapat kiriman dari 1, 2, 3, 4, 5 balas sisi capek tuh. Makanya pentingnya stiker itu sama-sama itu pentingnya di situ. Tapi kalau saya biasanya langsung mohon maaf lahir batin ya udah kayak gitu aja, nggak yang terus terlalu Lebay terus pantun-pantunnya itu. pantun itu maksudnya intinya mohon maaf lahir batin ini siapa mohon maaf lahir batin ini yang penting pada sehat udah kayak gitu aja. Itu kalau bagi saya ada orang yang mengirim kayak gitu tuh saya lebih seneng ketimbang daripada panjang ya betul. Terus dibalas sama Mas Budi ubur-ubur ikan lele sama-sama le. Ya, jadi inti bagaimana momen sekarang ini, Idul Fitri ini, Lebaran ini, bagaimana caranya kita saling memaafkan. Karena seburuk-buruknya orang adalah orang yang tidak bisa memaafkan atas kesalahan dosa orang lain. Bahkan itu dikatakan lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun. Fir'aun itu mengaku dirinya menjadi Tuhan. Itu kan buruk-buruknya manusia kan orang yang mengaku menjadi Tuhan. Lebih buruk orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan itu juga di kisah yang lain. Kan saya pernah cerita tuh yang itu. Tidak perlu saya ceritakan lagi tuh. Ya. Yang iblis mendatangi Fir'aun itu loh. Ya. Itu kan intinya orang yang tidak mau memaafkan itu menjadi lebih nista, lebih buruk daripada Fir'aun. Gitu kan? Ya. Ada cerita lagi dan saya juga pernah menyampaikan ketika live atau lupalah saya. Intinya salah satu yang doa yang diamini Nabi dan malaikat Jibril adalah doanya celaka orang yang tidak mau memaafkan. Bayangkan doa yang ngamini Nabi ditambah yang ngamini adalah jenderalnya malaikat Jibril. Mandi tuh Mas? Mandi. Mustajab tuh dikabulkan. Maka berhati-hatilah kepada orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Tapi sekarang maaf saya tadi malam Mas, belum lama tadi malam scroll ada postingan sok Islami, sok Islami. Soundnya Islami, terus backgroundnya ya Islami. Kata-katanya ketika kamu tidak bisa memaafkan maka tidak apa-apa. Besok kita tuntut. Intinya seperti itu. Yakin saya tidak bohong. Kita pasti punya hak untuk menuntutnya besok di yaumul kiamah. Itu kan tidak boleh. Mas? Dia mendeklarasikan untuk tidak memaafkan orang. Ya, tapi kemasannya agama bagi orang awam dianggapnya itu dalil. Entah itu Nabi, entah itu Quran, entah itu apa. Maka berhati-hatilah ketika kalian jangan hanya kepingin FYP. Kalau memang nggak kapasitasnya bukan seorang agamawan, jangan bicara agama lah Mas. Anggur jenengan goyang-goyang gini kan FYP juga tuh. Daripada ya kan sekarang banyak orang sok Islami, sok agamis, padahal ketika tahu orangnya ternyata cewek kudungan ya orang. Dalam artian nuwun sewu tidak pantas untuk berbicara itu. Walaupun agama itu milik kita bersama, tapi ketika agama dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Dan sekarang sudah terbukti. Iya. Banyak konten-konten yang itu mengutamakan viral dulu. Betul.
belum dikaji udah diposting. Posting, betul. Dan orang yang tidak punya keprihatinan dengan hal semacam ini, maka dia bukan dari golongan orang-orang yang memikirkan agama, orang-orang yang i'la kalimatillah. Maka Mas Rizal, Mas Budi menyempatkan diri bareng-bareng kita untuk seperti ini. Moga dicatat menjadi i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Ta'ala, memperjuangkan agamanya Allah. Amin. Itu semoga Allah meridhoi dan merahmati kita semua. Amin. Fakuh Terenyuh fiddin. saya, Mas. Iya. Jadi jihad hari ini bukan mengangkat pedang, bukan mengangkat senjata. Jihad hari ini adalah mengcounter Para itu. yang tidak berdasar itu. Iya betul. Karena memang sempit sekali. Wah ini laku. Duh ini digoreng. Dipus. Ini laku ini digoreng. Seperti Soalnya ya kayak apa ya? Kayak Kalau mau viral gampang, Mas. Mas Budi wuduh soalnya. Iya, kalau mau cara viral. ya sekarang kan apa ya? Orang itu lebih mudah menerima barang-barang singkat gitu, Gus. Iya, mentah. Iya kan? Singkat diterima tanpa ada penjelasannya. Yang penting, Betul, oh seperti betul. ini. Betul. Makanya itu kenapa Gus Najib selalu ngomong ngaji itu penting. Nah, ini jadi Wajib. ada satu kalimat. Ternyata kalau satu kalimat itu jadi bahan ngaji, ternyata itu maknanya itu bisa dalam. Bahkan dari kalimat bagus maknanya bisa melenceng jadi tidak bagus. Kalimat yang tidak bagus bisa jadi kalimat yang bagus, tergantung tafsirnya gitu ya, Gus, Iya, ya. Sesuai yang itu ya. Gitu Mas Budi. Wah, jadi ini Ya. Tanggung jawab kita bersama. Betul, Iya. masih di saat lebaran ini. Saat lebaran. Semoga bisa menemani teman-teman sambil Menemani berkumpul dengan teman-teman. keluarga. Ya, walaupun kita ngobrolnya wah ke sana kemari Ngalor membawa alamat deng. Seperti itu. Ya. Ada tambahan lagi Monggo, untuk Mas di hari Budi. lebaran ini? Kupat kecup santen. Cendol. Nyambung. Oke. Kan Mas Ipan. Saya lepat nyun pangapunten. Nah, kami mau sekali lagi ya kita Ya, mohon maaf lahir kita dan mohon maaf lahir dan batin. batin. Apabila selama 30 hari ini kami ada salah-salah kata, Betul. salah perbuatan. Betul. Nah, guyonan kami suka gimana? Ya. Namanya juga manusia. Tapi pada intinya kami di sini bersama Gus Najib kita menyajikan apa yang Ya. kami ingin tahu. Ya, Gitu. Jadi nanti keterlibatan teman-teman untuk sangat kami bisa harapkan. bertanya, bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Karena mungkin ada hal-hal yang tidak kami lalui, tidak kami rasakan, tapi teman-teman merasakan Ya. terus mau ditanyakan. Nah, Itu belum sempat kita bahas juga. betul, karena harapan kita ngobrolan dengan ribut dengan Gus Najib itu kita pinginnya itu hal-hal yang lebih spesifik. Nah, Jadi tidak boleh. terlalu besar ini ya ngomong ke surga, Globalisasi. neraka, ngono itu. Lah surga itu akan dipecah-pecah gimana Nah. caranya ini, apa yang tidak boleh, apa yang diharuskan dan lain sebagainya. Jadi kita akan membahas hal-hal yang ringan yang ada di dekat kita yang mungkin justru itu malah jadi bumerang buat kita Mas Budi. Nah, Sering kita alami tapi kita tidak tahu. Betul. Termasuk mungkin momen lebaran pamer, Mas. Nah. itu dia. Pamer toh? ya itu, yang tadi itu. Ya. Kalau tadi kan dari subjek. Ya. Ya, Kalau ini kan kita pamer bajunya baru, Bre. tidak boleh. Nggak boleh ya, Gus. boleh. Nggak boleh, teman-teman. Tapi ya. kalau niatnya tahadus binikmah, mau melihatkan nikmatnya Allah, binikmati rabbika fahadis, kalau ada nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah, lihatkanlah, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Tergantung Pelanggan niat. energi. Ya, tergantung niat. Oke. Sudah sama Rizal ya? Gitu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kami dari awal puasa ya Mas Budi ya. Sampai 30 hari ini. Ya, semoga banyak hal yang bisa kita obrolkan lagi, terutama kritik dan sarannya teman-teman. Itu akan membangun kami. Begitu Mas Budi, saya Oke, Rizal. saya Budi, kami ribut bersama Gus Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Opornya mana wabarakatuh. ini opornya? Ribut.